Halo sahabat pro, selamat datang di Asin Mas. Ayo sini masak. Saya Chef Ray Jensen dan hari ini saya akan memasak sesuatu yang sangat berarti buat saya dalam karir dan juga hidup saya. Sichuan Beef Hot Pot Noodle. Menu ini lahir di masa salah satu yang paling kelam yang pernah saya lewati, tapi juga salah satu masa yang sangat berarti karena saya bisa berkembang banyak sebagai chef. Yuk kita mulai masaknya sambil saya ceritain nanti kisahnya gimana. Sebenarnya itu makanan yang cukup pasaran kalau kita ngomong Chinese food karena sangat populer dan noodle ada di mana-mana, noodle soup. Untuk bahan-bahannya kali ini kita punya beef shank atau sengkel sapi yang kita mau rebus dulu atau kita blanch, tapi Chinese style blanchnya. Ada daun bawang buat aromatik sama jahe. Oke, jadi kita blanching. Jadi ini ada air room temperature atau air dingin boleh. Masukin beef shanknya. Jadi kita mau ngambil skamnya. Nah ini teknik yang selalu dipakai chef Chinese food untuk ngilangin bau amis, bau daging yang berlebih dalam suatu protein. Bisa ayam, ikan, domba, atau seterusnya. Biasanya pakai daun bawang yang dipotong asal aja seperti ini. Lalu pakai jahe, beberapa piece. 2 atau 3 piece. Ini kita bring to boil, api yang besar. Nanti kita saring skamnya pas udah naik ke atas. Makanan itu saya bikin pertama kali pada saat pandemi tahun 2020. Saya punya restoran Indonesia di daerah Senopati. Saya chef ownernya. 3 tahun saya tiap hari di sana, terus hilang begitu aja. Saya sangat sedih. Saya berasa depressed dan juga secara financial itu of course tidak baik-baik saja. Diskusi curhat sama calon istri pada waktu itu, bilang kayak, ya kamu kan bisa masak, jadi ya masak lah. Akhirnya coba masak, iseng-iseng aja buat di rumah, masak lagi. Ternyata masak ada calming efeknya ke saya and keeps my sanity. Kalau bisa lihat ini busanya udah mulai keluar, jadi kita akan terus didihin sampai busanya nggak keluar lagi, sambil busa yang naik ke atas kita skim. Ini yang bikin bau daging atau bau amis, jadi ini penting banget untuk dibuang, khususnya kalau mau bikin makanan berkuah. Oke, jadi ini kompornya udah mati. Dagingnya kita angkat, kita mau potong-potong dan kita mau jadiin Sichuan spicy stew. Tapi daun bawang, jahe, dan airnya jangan dibuang karena kita mau masak dagingnya nge-braise menggunakan air ini. Ini ada air es supaya cepet dingin, jadi motongnya lebih gampang. Kita mau potong-potong, sebenarnya nggak terlalu penting untuk arah serat potongnya, tapi bites-nya. Kalian mau sebesar apa dagingnya. Dan ini kita akan masak kurang lebih sekitar 1 jam, jadi udah pasti empuk. Nah, pada saat belajar menu ini, itu ya waktu lagi dagang Chinese food. Nama bisnisnya itu Work From Home. Jadi dimulai dari grup WhatsApp di komplek, sampai dari PO seminggu sekali sampai akhirnya rame banget, bahkan sampai luar kota pada pesen. Ya banyak dibantu sama temen sih yang bantu promoin. Nah dari situ saya bisa mulai bangkit kembali. Oke, jadi ini udah potong bite size seperti ini. Nah sekarang mau numis. Di sini ada minyak goreng sama namanya sih saus tobanjan. Itu chili bean paste. Basically seperti tauco tapi pakai bubuk cabai, Sichuanese condiment. Sampai warnanya tuh merah. Jadi tiap hari masak tuh iseng-iseng, sampai suatu saat lagi masak saya sadar kalau yang saya punya banyak kali ini adalah waktu yang sebelumnya saya nggak pernah punya pada saat kerja, selalu sibuk gitu kan. Saya putusin, oke, saya pengen dalamin Chinese food, mulai dari cara megang wok yang bener, udah sangat berat, bikin nasi goreng, bikin sup simple, dan terus berevolusi gitu, makanannya makin lama makin ribet. Sichuan Beef Hot Pot Noodle itu salah satu menu dari work from home itu, dimana kayak oke, ada ide makanan Sichuan itu makanan Chinese food yang berempah, sama seperti makanan Indonesia, suka pedas, suka mie. Jadi kita sajikan Sichuan Beef Hot Pot Noodle itu. Make sure dipanasin dulu, taruh minyak. Sausnya kita tumis sampai minyaknya berwarna merah. Kita tumis-tumis, ini kurang lebih 5 menit. Kita mau warna merahnya tuh luntur ke minyaknya karena kita ini mau pakai masak untuk beef stew-nya. Merah. Nah ini kita siap untuk masukin dagingnya. Daging masuk. Nah kita lihat dagingnya langsung warna orange. Kalau kalian nggak tumis dulu,
Dagingnya nggak akan berwarna orange. Nah, ini teknik ini buat lebih ngeresep. Oke, nah sekarang kita mau masak beef stew-nya. Ini yang tadi kuah untuk ngerebus daging kita nggak buang, dagingnya kita masukin ke sini. Yes. Lihat langsung warnanya berubah jadi orange. Did you know Chinese food itu juga banyak yang memakai banyak rempah seperti halnya makanan Indonesia, khususnya Sichuan food. Jadi rasanya kuat banget karena rempah dan cabai. Nah, ini sambil kita nungguin airnya mendidih, kita masukin kapulaga, cengkeh karena kuat, jangan banyak-banyak. Setara nih. Selanjutnya bawang putih. Nah, bawang putih ini di resep tradisionalnya sebenarnya nggak ada, tapi karena saya suka banget sama rasa dan wangi bawang putih, saya pakai rada banyakan. Terus ini of course karena ini makanan Sichuan, ada Sichuan peppercorn. Jadi Indonesia juga punya yang mirip seperti ini, andaliman, lada Batak. Dan jangan banyak-banyak karena bikin lidah kebas. Selanjutnya bubuk kencur. Ini untuk nambahin rasa earthy, rasa panah, sama wangi juga. Untuk menambah mantap rasa beefnya, kita akan pakai Ajinomoto Beef Extract Powder Seasoning. Oke. Setelah itu ada 3 jenis soy sauce: medium soy sauce, light soy sauce, terakhir dark soy sauce. Rasanya nggak begitu asin, cuma ada wangi khasnya, tapi dia banyak digunakan untuk yang mencari warna rada coklat atau rada gelap. Jadi hati-hati pakainya harus sedikit, nggak boleh banyak-banyak. Kalau kata oma saya dulu, ngurangin nggak bisa, nambah gampang, jadi pakai dikit-dikit. Nah, ini warna yang kita mau, jadi merahnya masih ketara banget, orange-nya masih ketara banget, tapi ada brown juga coklat. Nah, ini kita tunggu sampai mendidih. Next, kita mau membuat chili oilnya, garlic chili oil sama sedikit soy sauce dan of course Sichuan pepper. Jadi bahannya ada garlic, medium soy sauce sama light soy sauce. Di sini pakai minyak goreng biasa, Sichuan pepper dan cabai kering. Makanan Sichuan tuh kalau dari segi aroma sama rasa itu very kompleks. Yang pasti rasanya pedas, tapi pedasnya itu ada beberapa jenis. Ada pedas yang pedas di lidah. Kalau Sichuan pepper itu lidahnya kebas, itu hidungnya yang pedas. Kalau saya nggak terlalu bisa makan makanan yang pedas. Istri saya dia yang ngajarin makan pedas karena dia bilang malu-maluin chef nggak bisa makan pedas. Nah, ini kita cincang sampai halus, bisa pakai mesin. Tapi kalau saya personally beda-beda ukuran itu lebih menarik teksturnya. Seperti ini. Ada yang halus, ada yang masih sedikit kasar. It's okay, more interesting. Chili oil tuh kan banyak, mungkin ratusan jenis chili oil dengan cabai yang beda-beda, cara masak dan bumbu yang beda-beda. Kalau di Indonesia cuma kenal satu doang tuh, yang disiram minyak panas. Nah, itu jujur saya nggak terlalu suka, karena sering nggak matang, orang nggak ngerti temperaturnya yang pas, dan juga atau kematangan bikin pahit. Kalau saya yang paling suka seperti saya bikin tadi, which is garlic chili oil saya bilangnya. Dan kalau saya pasti pedesnya nggak terlalu pedas gitu, tapi sesuai selera lah kalau itu. Kita tumis chili oilnya, minyak dulu. Selagi minyaknya masih dingin, belum panas, masukin bawang putihnya. Kenapa? Karena kita mau minyaknya itu bau bawang putih, bukan cuma ngegoreng bawang putih doang. Jadi kita tumis pelan-pelan pakai api kecil. Nah, ini udah mulai wangi. Yes, kita tumis-tumis. Kalau sudah mulai kegoreng, itu saatnya kita geser sedikit biar nggak terlalu panas. Lalu kita masukin cabai kering yang udah di blender. Cabai masukin. Untuk masak chili oil tipe seperti ini, basically kita mau sedikit ngegaringin si cabainya. Itu harus pakai minyak yang nggak terlalu panas. 2-3 menit. Kita harus perhatiin banget, jangan sampai hitam. Ketika warna cabainya yang jadi patokan itu mulai ke warna merah gelap, kita tambahin seasoning. Ada light soy sauce, ada medium soy sauce, Sichuan pepper. Ini nggak masuk dari awal sengaja karena pasti gosong. Lihat warnanya sangat cantik. Yang terakhir kita masukin Ajinomoto Plus buat ngejar rasa gurihnya.
Kalau sudah matang, taunya dari mana? Baunya udah nggak langu, merahnya udah menyala banget. Tambahin daun bawang terakhir. Putihnya aja, hijaunya saya nggak pakai. Kenapa? Karena nanti kalau sini jadi gelap banget warnanya. Untuk nambah wanginya aja, sama sedikit tekstur. Lalu matiin api. Dia akan matang sendiri pakai panasnya. Chili oil ini itu kalau didiemin makin lama makin kuat rasanya, jadi ini bisa disimpan way in advance, simpen di kulkas, nggak perlu masuk freezer dan pasti tahan lama karena banyak minyaknya. There you go, chili oil yang bener tuh begini, jadi nggak gelap, nggak hitam, pas dimakan nggak pahit. Oke, jadi Sichuan beef hot pot noodle ini kan bentuknya seperti mie kuah ya, dan untuk temennya kita pakai kailan. Teksturnya enak, garing karena batangnya yang tebel. Biasanya daunnya bisa digoreng juga. Nah, ini kita rebus di air mendidih, kita blanch. Ini akan jadi condiments di Sichuan beef hot pot noodle. Kalau udah matang, dimasukin ke air es agar proses masaknya tuh berhenti. Kalau enggak akan terus matang, daunnya jadi kuning bukan hijau dan keempukan. Begitu ditaruh di mie kuah, lodoh. Biasa mie kuah itu temennya pakai telur. Saya pengen jelasin telur mata sapinya China, Chinese fried egg. Basically bedanya adalah cuma satu, masaknya harus pakai wok. Yang kedua, dia minyaknya sedikit banyak. Biasanya kalau di wajan itu cuma bawahnya doang, bagian yang coklat. Ini sampai atas-atasnya, sampai samping-sampingnya juga garing. Dan masaknya harus pakai minyak panas, nanti dia ngegembung gitu. Dipecahin telurnya. Kalau saya antara telur rebus dan telur goreng, saya lebih suka ini Chinese fried egg daripada telur mata sapi biasa juga, karena ya ada tekstur garing-garingnya ini dari deep frying the eggs. Itu emang teknik preparation telur favorit saya. Kalau telur rebus, biasanya makanannya jadi lebih lebih comforting gitu kan. Apalagi kalau habis direbus, dipecahin, kuning telurnya masih runny, terus diaduk jadi lebih creamy. Tapi kalau saya lebih suka yang telur goreng karena nambah tekstur. Saya suka yang banyak tekstur kalau makan. Nah, sekarang kita akan bikin kuah kedua. Kenapa kuahnya ada dua? Jadi, beef stew tadi itu harus dilihat sebagai topping. Contohnya kalau mau bikin mie ayam, kan kita bikin topping ayam kecapnya nih. Kan nggak pakai kuahnya si ayam kecap untuk ngaduk mie-nya semua, pasti keasinan. Itu beef stew-nya masih sekitar 10 menit lagi, kita nunggu kuahnya kental dan juga dagingnya empuk. Kita akan bikin kuah baru. Lagi-lagi, Chinese food rata-rata kalau nggak bawang putih, jahe, daun bawang untuk aromatics. Jahe, beberapa potong, daun bawang, dan terakhir, karena ini kita mau bikin kaldu sapi, kita pakai Ajinomoto beef extract powder seasoning untuk nambah kuat rasa sapinya jadi lebih nendang. Kalau bikin kuah kaldu homemade itu bisa makan waktu 2 hari, lama banget. Nah, ini praktis dan juga rasanya pas. Oke, nanti kita didihin, daun bawangnya kita angkat kalau udah wangi, lalu kita serving. Oke, kita sampai di saat penyajian. Jadi sediain mangkok yang sedikit dalam. Pertama kita kasih Ajinomoto Plus biar gurih, Sichuan peppercorn, sama soy sauce. Lanjut kita mau ngerebus mie-nya. Mie yang kita pakai ini namanya wonton mien atau wonton noodle. Tipis tapi kenyal banget. Cocok untuk makanan berkuah karena tidak gampang lodoh atau nggak gampang benyek. Untuk ngerebus mie, pastikan airnya dalam karena mie-nya harus tenggelam dan harus ngerolling, makanya dibilang rolling boil. Mendidihnya tuh mendidih maksimal. Biasanya mie itu tergantung ketebalan, biasanya 1 sampai 1,5 menit matangnya, jadi jangan ditinggal, standby. Masukin, tunggu sebentar, tunggu dia ngembang sedikit, aduk-aduk seperti ini. Biar rata panasnya, kurang lebih 1 menit diangkat, masukin ke mangkok, disajikan. Oke, mie-nya udah matang, langsung masukin ke mangkok. Kuah kaldu dulu. Ini kuahnya rasanya tipis karena untuk ngebalance Sichuan beef-nya. Lanjut topping Sichuan beef-nya. Jadi pertama ambil dulu dagingnya, hati-hati jahenya jangan ke bawah. Jadi ini pas banget teksturnya, udah empuk tapi belum hancur, karena kalau hancur ntar nyelip di gigi semua. Nah, oke, liquidnya kita jadiin seasoning. Kurang lebih 2 sendok per porsi. 2 ladle. Oke, nanti begitu diaduk kuahnya jadi merah. Telurnya
Masih garing. Thailand. Garlic chili oil yang tadi kita udah siapin. Oke, lalu untuk garnishnya kita ada 3. Pertama bawang goreng, 2 daun bawang. Ini bagian putih sama hijaunya. Yang terakhir ada daun ketumbar atau cilantro. Ini khas banget, makanan Sichuan juga, wangi. Ini nggak semua orang suka, jadi please keep in mind, keep it optional. Extra chili oil on the side, and this is it, Sichuan beef hot pot noodle. Aduk dulu sedikit biar tercampur. Garing kan. Oke. Kenyal. Dagingnya juga empuk. Ya, kita cobain telurnya. Pastinya masih garing sama udah kerendam kuahnya. Jadi menu ini tuh sangat comforting buat saya karena terakhir saya bikin ini tuh waktu saya jualan di rumah. Belum punya anak, belum punya rumah, nggak tahu masa depan kayak gimana, tapi gara-gara semangkok noodle terus kayak ya everything will be fine lah for a while. Everything turns out okay. Sekarang resepnya saya udah share ke kalian semua, tinggal dibikin jadi inspirasi bisnis. Sichuan beef hot pot noodle. Oke sahabat pro, itu dia Sichuan beef hot pot noodle. Terima kasih sudah masak bareng saya, dan jangan lupa untuk ikutin terus update seputar masak kita di YouTube dan juga Instagram Ajinomoto Profesional. Saya Ray Jensen, sampai jumpa di episode berikutnya. Ayo sini masak. Eat well, live well.